Santai aja kayak ngobrol. Halo malam teman-teman, kita ketemu lagi di channel Investor Crypto bareng saya Alvin. Dan saya Dedi, investor kripto. Kita tidak buka paket premium, tidak buka titip dana. Ya, semua itu adalah penipuan. Yang kita punya hanya grup Telegram. Ini yang mau join grup Telegram, jangan nanya-nanya lagi di komen. Ini Bang mau joinnya gimana? Udah di awal video dikasih tahu, silahkan baca di deskripsi. Kirim email ya. Gitu. Biasa lah, netizen. Saya males Nah, juga malam ini ada Bang Edo ini. Ya, malam ini teman buat yang belum kenal apa yang ngasih materi di kita itu selain saya ada juga Alvin dan satu lagi Bang Edo, itu sama-sama admin di Telegram ya. Telegram Investor Crypto gitu. Jadi langsung aja gimana nih, Vin? Ya, mau bahas apa malam ini Bang Edo? Mau mulainya mah sebenarnya kan gini, ada banyak request dari teman-teman minta apa tolong dijelasin kripto tuh dari awal tuh gimana gitu. Apalagi kan keadaannya sekarang mungkin marketnya lagi berdarah gitu ya. Jadi mereka tuh belum sebenarnya ya gimana ya, kita nggak bisa nyalahin juga ya karena mereka kan benar-benar baru terjun gitu. Jadi ya pastinya ya ada banyak sih banyak yang mesti dijelasin, cuman ya coba mudah-mudahan lah dengan konten yang sekarang ini bisa mempermudah teman dan bisa bikin teman-teman tenang lah ininya Oke, siap. keadaan kayak gini. Iya, Silakan Bang. silakan Oke, waktu dan tempat kami persilakan. oke, ini saya mulai aja langsung ya. Ya, Nah, ini eh, kita mulai dari sejarah dari uang sama kedepannya tuh bagaimana gitu. Ini kita mulai dari money apa atau uang 10 ya. Nah, ini bentar, kok nggak jalan. Nah, ini. Oke, waktu itu mulainya itu dari 9.000 sebelum Masehi ya. Itu teh sebenarnya sejarah nih tentang uang tuh sudah dilakukan pada waktu itu orang-orang melakukan transaksi itu lewat barter. Jadi misalnya eh, orang ini misalnya butuh padi atau misalnya butuh pangan atau apa, dia punya hewan ternak apa, bisa ditukar apapun lah yang dianggap berharga itu biasa dilakuin transaksi secara barter. Ya ini barter itu pokoknya harus intinya tuh ya memang harus ada kesepakatan antara dua dua belah pihak ya. Jadi ketika kesepakatan itu terjadi maka akan terjadi transaksi ini yang dilakukan via barter. Jadi macam-macam sih waktu itu bisa dengan barang atau hewan. Nah, cuman masalahnya ini adalah repot. Jadi kalau misalnya sekarang ada satu orang pengen barter, dia punya tanah, kemudian satu lagi dia punya eh, apa misalnya emas gitu. Emasnya mungkin bisa dibawa gitu. Tapi kan jumlahnya kan banyak, repot juga. Nah, kalau tanah itu kan agak repot. Jadi dari transaksi barter ini dikembangkan lagi. Jadi maksudnya pada waktu tahun ini kita masuk ke era yang 2.0 ya. 2.0 itu dimulai dari uh, di Cina sebenarnya. Untuk mempermudah transaksi barter ini, mereka itu membuat replika. Replikanya tuh bentuknya tuh bisa logam, misalnya dia punya sapi, mungkin digambarin dalam bentuk replikanya sapi. Jadi nggak perlu bawa sapi hidup-hidup, misalnya dia punya tanah atau misalnya dia punya apa, itu pakai replika jadinya. Tujuannya adalah untuk mempermudah ya. Kalau dari sumber apa dari Wikipedia saya kutip itu replika tuh ya salinan yang sama persis dengan bentuk, fungsi dan alat atau barang sejenisnya lah gitu. Nah, sekarang ini kita ada di era 3.0, zaman 3.0. Nah, ini dimulai ketika raja di Turki itu namanya Aliates itu mulai mengenalkan sistem transaksi yang barunya itu dengan dia menetapkan pakai
intrinsic value. Cuman waktu itu yang digunakan semacam kayak koin ya. Nah, ini intrinsic value-nya itu didasarkan pada barang yang dianggap berharga, misalnya seperti logam gitu, emas, perak gitu yang dianggap berharga, supaya ini lebih mudah gitu dilakuin dan lebih apa maksudnya tujuannya adalah nilainya tuh tidak sampai terjadi depresiasi gitu kan. Kalau misalnya yang kemarin-kemarin dilakuin transaksi barter atau via yang kemudian direplika gitu, itu kan nilainya mungkin nggak sama itu. Jadi untuk buat standar nilainya itu, jadi ada satu diciptain sama Aliates itu berdasarkan sesuatu yang dianggap berharga itu misalnya emas, perak atau apa gitu. Nah, jadi dia buat semacam kayak macam koin gitu ya. Koinnya itu bisa bentuknya dasarkan dari emas atau misalnya dari perak kayak gimana gitu. Nah, berikutnya ini adalah intinya sebenarnya tuh gini. Dengan adanya nilai ada intrinsic value gitu ya. Itu sebenarnya orang-orang tuh jadi nggak dirugiin. Karena kalau misalnya kita mau ini sebagai jadi gambaran aja kalau misalnya kita mau ngelakuin transaksi nih ceritanya. Misalnya mau beli sesuatu atau apa gitu dengan yang ditetapkan itu misalnya 1 USD gitu misalnya. Ini anggap aja contoh USD waktu itu belum ada ya gitu. Misalnya contoh aja gitu. 1 USD itu ada nilainya sekitar satu emas yang senilai dengan 1 USD-nya itu. 10 USD juga misalnya senilai dengan emas yang dihargain 10 USD gitu. Mata uangnya apa terserah gitu pada waktu itu dipakainya apa gitu. Nah, ini bukan berarti ini udah sempurna gitu sebenarnya. Ada kendalanya tuh sebenarnya ini nilainya semakin besar ya. Berarti itu asetnya kan yang harus disimpan tuh semakin banyak dan selain bawanya juga repot, ya risiko juga sih untuk nyimpen-nyimpennya itu. Makanya dari situ kemudian ada satu solusi yang ditawarkan waktu itu pada tahun kurang lebih ya sekitar ya mungkin pada era itu ya muncul namanya yang pertama bank ya bank yang pertama-tama kali itu dia gunanya adalah untuk mempermudah. Jadi tujuannya bank itu sebenarnya adalah untuk mengajak orang untuk menyimpan asetnya misalnya seperti emas atau misalnya perak atau apa gitu. Kemudian emas atau peraknya itu kemudian disimpan dalam satu tempat yang dianggap aman seperti kayak kalau sekarang mungkin deposit box gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita dapat semacam kayak IOU gitu, surat hutang jadi ceritanya. Jadi kita nggak repot untuk nyimpen aset kita dan nggak perlu yang pasti nggak perlu bawa banyak itunya. Misalnya kita mau transaksi apa cukup dengan selembar kertas ini gitu ya. Ini tujuannya sebenarnya itu adalah menjawab satu masalah yang waktu itu terjadi. Kemudian ada masalah lain nih. Ternyata pada tahun 1971 di Amerika Presiden Nixon itu melarang masyarakatnya itu menggunakan transaksinya dengan emas lagi. Jadi waktu itu memang di Amerika tuh uang tuh dicetak gitu dengan menggunakan standar nilainya adalah simpanan emas gitu. Nah, ini tahun ini Nixon tuh mengeluarkan semacam peraturan bahwa Amerika tuh akan memutuskan mencetak uang tanpa backup nilai lagi, backup emas lagi. Makanya ini jadi satu dilema juga, menjadi pemikiran juga orang-orang. Waduh, kalau kayak gitu gimana dong nanti bisa nilainya bisa inflasi atau kayak gimana gitu karena nggak ada intrinsik lagi jadi nilai uangnya itu. Nah, ada solusi yang ditawarkan oleh Nixon yaitu Nixon itu mengeluarkan peraturan bahwa semua transaksi yang dilakukan itu harus memakai US dollar ya. Nah, makanya di sini mulai muncul
istilah yang namanya currency, ya. Tapi yang harus dipahami, currency itu nggak sama dengan uang, atau uang itu nggak sama dengan currency. Perbedaannya itu sebenarnya simple kayak gini. Idealnya kan sebenarnya kalau misalnya eh, uang ya misalnya satu USD gitu senilai satu emas, itu berarti kalau misalnya ini saya ambil contoh di sini gitu ya, pakai satu rupiah, antara satu USD dengan satu rupiah itu sama, tapi kenyataannya kan enggak. Kenapa? Karena kan emas ini udah tidak dipakai lagi sebagai backup waktu menerbitkan uang lagi. Jadi karena kenyataannya itu, jadi Presiden Nixon kan pakai peraturan bahwa semua transaksi yang harus dilakuin di negaranya itu harus memakai US dollar. Nah, itu tujuannya adalah Nixon tujuannya adalah supaya untuk mencegah inflasi. Nah, jadi karena nilai USD-nya itu lebih dominan gitu, karena banyak dipakai gitu ya, ya jelas ini jadi satu USD itu kan nggak sama nilainya dengan satu ringgit, atau misalnya satu rupiah, atau misalnya satu pound sterling, itu pasti nilainya nggak sama. Masing-masing negara pasti beda satu USD. Tapi yang jadi standar adalah USD, karena USD adalah dominan di sini. Nah ini sekarang ini singkat aja sebenarnya. Udah mulai kita tuh ada di sini, Kang Deddy sama Kang Alvin. Kita tuh ada di era 4.0 uang. Nah, salah satunya dengan kehadiran teknologi uang digital. Nah, itu kan dari kemarin-kemarin udah mulai muncul sebenarnya. Muncul ada istilahnya kalau di sini mah mungkin dulu ada GoPay, ada istilahnya OVO, kayak gimana, OVO Pay atau kayak gimana gitu. Yang banyak dibicarain orang sama lagi ini sekarang adalah kripto. Nah, kripto dengan keajaibannya dengan teknologi blockchain, teknologi digital di blockchain-nya. Jadi yang ke depan ini bakal yang lebih berharga dan yang lebih dilihat sama orang adalah keajaiban teknologinya blockchain-nya itu sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari white paper-nya Satoshi Nakamoto kan sebenarnya simple ya. Itu tujuannya dari BTC itu sebenarnya adalah untuk kita bisa melakukan transaksi. Kembali ke waktu kayak zamannya dulu uang 1.0 gitu, atau uang 2.0 gitu, itu kan transaksinya langsung tanpa lewat pihak ketiga. Itu ya sebenarnya yang dikedepanin oleh Satoshi Nakamoto itunya. Jadi transaksi dari orang ke orang tanpa ada pihak ketiga, sebenarnya itu yang diharapinnya sih. Yang berikutnya adalah untuk mengembalikan nilai intrinsic value-nya. Jadi kalau misalnya kemarin itu kan kita ancamannya dari fiat itu adalah kita berhadapan dengan inflasi, ya. Jadi sekarang gini, Kang Deddy sama Kang Alvin, ini kan kalau misalnya kita lihat nih BTC sekarang turun. Kalau kemarin naik gitu, kok bisa naik, bisa turun, bisa naik, fluktuatif gitu nilainya. Tapi kalau secara kita lihat dari garis kita tarik dari waktu yang lebih lama gitu, periodik, itu pasti grafiknya tuh akan terus naik gitu. Mungkin dia akan turun, tapi kalau dilihat lagi dia akan naik lagi. Tapi dia grafiknya secara overall dia akan terus naik gitu. Itu kenapa? Padahal nilainya sebenarnya satu BTC ya satu BTC misalnya. Tapi dia yang bedakan adalah karena ada inflasinya itu. Nah, ketika kripto diciptakan, salah satunya tujuannya adalah untuk mencegah inflasi. Nah, yang berikutnya, yang terakhir itu adalah kita bisa melakukan penghematan dari waktu. Kalau misalnya kita mau melakukan ya transaksi, tapi sebenarnya ini tujuannya. Jadi intinya yang dari saya gambarin di di penjelasan ini, sebenarnya teman-teman tuh sebenarnya sekarang ini sedang invest, tapi teman-teman tuh harus paham dengan produk yang
teman-teman investasikan tuh apa? Kenapa nilainya akan terus naik walaupun sekarang nilai dari itunya turun gitu, tapi kita lihat prospek jangka panjangnya gimana gitu. Mungkin ya itu aja sih, Kang Deddy, Kang Alvin. Kalau mau nanya ada yang belum jelas boleh coba tahu bisa bantu dijelasin. Saya mau tanya nih yang poin nomor 2 gitu ya. Kan di sini dibilang bisa mencegah inflasi gitu ya. Mungkin untuk koin-koin yang jumlahnya tetap sih bisa mencegah inflasi ya. Betul. Tapi kalau untuk koin yang jumlahnya tidak terbatas gimana? Nah ini kalau misalnya kayak koin-koin yang sifatnya unlimited kayak gitu, itu memang kita nggak bisa ngejamin bahwa itu ke depannya akan terus stabil dan akan terus naik gitu. Karena supply-nya itu tidak dibatasi. Sama aja kayak misalnya sekarang kayak Amerika yang luar nyetak uang minting itu tanpa dasar backup itunya, itu ke depan itu pasti akan, kalau kata saya sih pasti akan turun nilainya. Beda dengan kalau misalnya macam kayak BTC gitu. Misalnya itu kan supply-nya dari dulu tetap sekitar 21 juta dari awal. Cuman ya karena permintaannya terus bertambah sedangkan supply-nya tetap segitu, ya pasti harganya itu akan terus ikut naik gitu. Sebenarnya itu intinya. Ini cuma berlaku buat koin-koin yang terbatas ya berarti ya? Ya bisa sih. Kalau misalnya sekarang kalau kita lihat studi case-nya ada yang sedikit lucu ya. Kalau kita lihat Doge aja, Doge itu kan koinnya supply-nya unlimited gitu. Tapi harganya terus bisa naik, ya itu memang eh, fenomena sih sebenarnya. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu. Ya mungkin itu menurut gua sih ya spekulasi. Jadi di market kripto itu bukan hanya fundamental gitu, tapi terjadi juga aksi spekulasi itu kan itu mungkin masih dominan menurut gua. Walaupun pada akhirnya bakal berujung ke fundamental ya, tapi ya sekarang masih spekulasinya masih tinggi kayak Doge kayak gitu. Kalau si Doge sih masih oke lah, dia koin lama. Ini kayak baru-baru Shiba Inu kayak gitu-gitu market cap-nya udah 4 miliar dolar gitu. Tapi ya kita tidak bilang jelek atau gimana lah. Kadang gini, menurut gua dulu bahkan Bitcoin juga sebenarnya awalnya cuma iseng-iseng gitu. Dulu tuh cuma eksperimen. BTC itu cuma eksperimen, jadi ya aneh juga sih dibilang misalkan kalau kayak Doge iseng-iseng bisa berujung jadi serius gitu. Dan Bitcoin juga begitu dulu eksperimen doang gitu. Terus mau masalah intrinsic value nih, misalnya gini nih. Satu BTC itu sebenarnya kan kita sekarang itu lagi menentukan kali ya price discovery kali ya, kata orang-orang bilang price discovery. Jadi satu BTC itu sebenarnya berapa sih gitu, ntar stabilnya kita kan nggak tahu sekarang. Dia masih naik aja gitu. Pengen tahu, nah itu kita nggak yang menurut gue lebih tepatnya mungkin itu kali ya, BTC itu harganya berapa dibandingin sama aset dunia nyata kali ya. Misalkan gini, satu BTC itu harganya satu rumah 1.000 meter misalkan kayak gitu. Kalau gitu bisa diukur gitu. Kalau sama rupiah kan nggak bisa dihitung, sama dolar naik terus. Betul. Lebih tepat mungkin ke aset dunia nyata menurut gua ya. Ya, sebenarnya memang benar yang tadi yang Kang Deddy ngomong, kalau misalnya diukur dengan nilai uang fiat, mau USD, mau rupiah, mau apapun gitu ya, itu agak susah gitu. Kalau nilai BTC mungkin lebih tepat dibandingin dengan aset lainnya yang anti inflasi, misalnya macam kayak emas gitu kan, atau misalnya apapun lah yang mungkin sifatnya yang nggak ada inflasinya gitu. Iya. Jadi kalau dulu mungkin si BTC dulu satu permen mungkin ya, satu BTC satu permen. 2000 satu BTC satu motor, satu mobil. Sekarang udah satu mobil mewah kali ya. Udah turun, satu rumah lah, satu rumah
sederhana sekarang satu BTC ya, 600 juta sekarang ya turun gara-gara turun. Nah, Ya karena memang ya supply-nya kan tetap, tapi permintaannya akan permintaannya terus bertambah ya. Ya itu yang bikin ya jadi apa? Mungkin orang bilang kok ini harganya naik terus, naik terus, naik terus. Sebenarnya enggak, sebenarnya bukannya karena kita ada inflasi gitu. Jadi ya susah gitu jadi ngukurnya. Kalau sekarang kita lihat emas aja. Emas itu misalnya kalau misalnya kita boleh transaksi pakai emas gitu misalnya. Satu emas mungkin bisa kita beli beras berapa gitu. Kalau sekarang pun pasti nilainya ya misalnya emas berapa gram dapat beras berapa gitu. Tapi kalau misalnya dengan fiat ya susah gitu. Kalau misalnya itu mau mau USD mau dolar mau maksudnya mau pound sterling apapun gitu. Ya itu sebenarnya. Jadi kalau kata saya sih eh, teman-teman ya sekarang dalam keadaan market-market yang kayak kayak gini gitu ya. Coba yuk kita 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 lihat lagi lebih dalam sebenarnya gimana yang kita investasikan worth it atau enggak itu pasti gitu ya. Kalau kita bicara dengan jangka pendek ya mungkin belum akan kelihatan lah, tapi kalau kita lihat dengan jangka panjang ya ini cukup cukup bolehlah dipertimbangin ininya. ya Itu sih. pertanyaannya sebenarnya pertanyaannya apa jawabannya simpel sih. Eh, Mm. si BTC itu makin banyak yang pakai enggak gitu. Ya kan? Kalau Nah, ya. kalau makin sedikit ya value makin kecil. Kalau makin banyak makin gede. Gitu aja Nah pertanyaan. itu jadi pertanyaannya kan, kan ada juga yang bilang ini jadi kayak skema Ponzi kan. Mesti ada orang baru yang masuk baru bisa naik harganya gitu. Ada yang mau beli. Nanti kalau udah nggak ada lagi orang yang baru yang masuk, gimana gitu? Ini loh, beda kalau si Ponzi itu tidak punya value. Si Ponzi itu tidak punya value. Kalau dan si Ponzi itu ya nggak ada value, bener. Kalau si BTC ya ada value dong. Tapi ada value-nya karena ada orang baru yang mau beli lagi kan? Enggak dong, bukan, enggak, iya benar. Karena value-nya itu muncul ketika ada demand dari yang apa, yang beli, yang orang baru. Tapi demand itu tidak mengada-ngada kan, gara-gara emang si BTC itu punya utilitas, punya kegunaan. Gini nih paling simpel nih kalau bicara masalah duit gini. Lu gini lah, emang kalau si blockchain kita nggak pasti akan berhubungan dengan pemerintah ya. Kalau bicara masalah duit gitu gini aja lah. Kalau sebenarnya kalau bicara blockchain, bicara BTC, value-nya itu, walaupun tadi jelasin bahwa ini anti inflasi bla 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 gitu. Pada akhirnya itu sebenarnya yang dijual itu ininya decentralized-nya sebenarnya gitu. Ya. Jadi si powernya itu nggak di pihak ketiga. Yang dijual dari blockchain itu simpel. Jadi bukannya kita berpihak bahwa pihak ketiga itu jelek, nggak juga kan? Kadang diperlukan pihak ketiga itu gitu. Cuman yang Betul. ditawarkan sama si Bitcoin itu adalah atau teknologi blockchain-nya itu yaitu decentralized dan kontrolnya bukan di pihak ketiga, kontrolnya ada di di komunitasnya, gitu aja, simple gitu. Itu yang dijual. Kesannya ngawang-ngawang ataupun mengada-ngada pada akhirnya kalau semakin lu pakai blockchain makin kerasa gunanya itu. Oh ternyata si Betul. blockchain ada gunanya, maksudnya gitu. Ini nomor satu yang paling penting ya. Iya, bedanya Ponzi Karena sama bukan Ponzi itu, yang bukan Ponzi ada gunanya. Ya emang harganya harus tetap pakai uang baru gitu. Gitu. ya karena memang teknologi blockchain masih terus akan dikembangkan ya, Det ya. Jadi maksudnya salah satu contohnya banyak negara tuh mulai mengadopsi dengan mata uang digitalnya gitu Iya. ya, dengan via blockchain gitu. Jadi ya teman-teman jangan terlalu fokus juga dengan kriptonya sebenarnya. Pelajarin lebih dalam mengenai blockchain-nya itu karena di dalam blockchain itu banyak keajaiban yang ada di sana. Satu sifatnya mungkin lebih transparan, kemudian enkripsinya maksudnya
security-nya cukup cukup bagus ya. Jadi maksudnya agak susah gitu kalau misalnya untuk di hacking kayak gimana gitu. Kemudian selain itu ada beberapa eh, platform-platform yang bukan cuma ini aja yang bisa kembangkan via blockchain gitu. Ya, sebenarnya Itu ya, sangat-sangat ya blockchain tuh sebenarnya gua sih sebenarnya kalau gua kurang setuju lah. Blockchain itu segala-galanya dibandingkan dengan sistem ekonomi sekarang. Gua nggak kurang setuju. Kalau gua sendiri hmm, mikirnya gini, si blockchain atau si money 4.0 ini, dia hmm, itu ya dia menawarkan aja, dia menawarkan teknologi yang apa support financial system, tapi kontrolnya tidak di pihak ketiga. Itu kita jangan, iya. menurut gua kita jangan jangan apa jangan kita serahkan aja ke teman-teman kira-kira lebih bagus apa enggak gitu. Menurut Hmm, gua iya, iya. iya, ya itu aja bedanya itu kalau di bank seperti itu kan ada pihak ketiga kayak kan diatur pemerintah. Nah, kalau si blockchain itu ya itu nggak diatur pemerintah. Di situ timbul Hmm, timbul pro kontra gitu. ya. Dan menurut gua ya gua nggak pro sama blockchain, gua nggak pro juga sama bank gitu. Ya gua Hmm, mah sebagai pengamat aja gitu, pengamat aja bahwa nih yang ditawarkan si blockchain ini adalah kontrolnya itu dari kita-kita. Kontrolnya dari ya. miner, dari masyarakat. Nah, itu tuh punya Hmm, value untuk beberapa orang. Untuk beberapa orang adalah mungkin kita mah nggak akan ngerasain Bu, itu bahwa kontrol hmm, duit kita itu pengen kita yang langsung gitu. Soalnya duit kita ya. masih kecil, kalau udah gede tuh cobain. Kalau udah punya triliunan gitu, mungkin duitnya pengen dikontrol sama kita sendiri kan, nggak mau disimpan di bank mungkin ya, mungkin nggak tahu juga. Jadi ya, dan menurut gua, prediksi gua ke depan tuh nggak akan si blockchain tuh nggak akan serta merta menggantikan duit yang 3.0 menurut gua, nggak akan Oh seperti itu. iya. Dan Hmm, prediksi gua itu adalah koeksis, koeksis. Jadi akan saling hmm, berdampingan menurut gua, dan seperti sekarang kan udah mulai berdampingan kan, ada dunia kripto, ada dunia nyata. iya. Dan Ah, akan jadi ini makin kuat si kripto, menurut gua bakal makin kuat gitu. Koeks dan ntar makin saling berdampingan lah gitu. Nggak akan menghilangkan menurut gua sih. ya, jadi ini gini teman-teman ya, kita kita dari grup investor kripto, kita pokoknya kita berusaha ikut aturan pemerintah, kita Ya, berusaha juga ikut undang-undang ITE kayak gimana. Yang saya kemukakan ini sebenarnya juga semua berdasarkan dari white paper yang saya baca dari Satoshi Nakamoto via eh, apa tujuannya gitu. Untuk masalah pendapat dan persepsinya ya kita kembalikan ke pribadi kita masing-masing. Cuma ya, yang pasti sih simple. Tujuan adanya penjelasan dari konten materi yang sekarang ini mudah-mudahan bisa cukup edukatif, teman-teman bisa bisa paham. ya. Kalau yang saya lihat sebenarnya BTC bukan bukan berarti sama sekali nggak ada resikonya. Ada resikonya dari BTC. Kalau menurut saya BTC itu karena sifatnya decentralized gitu. Jadi gini resikonya kalau yang saya baca mungkin bisa dikoreksi ya Kang Deddy sama Kang Alvin kalau misalnya saya salah gitu. Ya. Resikonya dari BTC ini gini kalau misalnya para miner itu stop untuk mining ya jadi eh, itu akan apa namanya akan jadi satu eh, apa faktor yang harus kita perhatikan. Apalagi dari beberapa cuitan yang muncul gini dari beberapa salah satu tokoh lah, tokoh pemilik mobil listrik gitu. Saya nggak sebutin namanya ya. Itu dia bilang nggak ramah lingkungan gitu. Ini tentunya isu yang kurang enak ini yang dicuitkan gitu. Itu bikin market sekarang agak bergejolak gitu. Iya. Itu aja sih. Sebenarnya kalau bicara ini ya ini sambil ngobrol aja lah ya. Bicara Hmm. nggak ramah lingkungan, sebenarnya untuk gini, biaya untuk energi untuk apa ngerunning networknya si BTC itu emang gede.
Tapi emang kalau ngerunning sistem ekonomi yang konvensional seperti bank, energinya kecil. Enggak juga. Itu sebenarnya gua nggak ngerti Elon Musk berpikiran seperti itu. Elon Musk perusahaan gede, dia orang pinter, dia ngejawab seperti itu. Menurut gua dia kurang dalam, kurang jauh mainnya di kripto menurut gua. Iya, beneran. Saya dapat informasi ini bukan dari saya ngarang mikir sendiri, bukan. Saya dapat dari YouTube-nya Profesor Kripto lah. Dia bilang gitu, biaya untuk mengamankan uang kita yang di bank itu energinya gede. Ya, server. Dia ini aja, dia mau nyarok aja deh. Iya. Betul. Ya. Setuju itu. Ya, aku pikir benar loh. Gua gini lah, si Elon Musk orang yang sangat cerdas, orang yang sangat visioner. Tapi dalam hal itu, dalam kemarin dia melakukan aksi seperti itu, menurut gua itu motifnya tiada lain tiada bukan motif ekonomis menurut gua. Soalnya nggak masuk akal. Dia dulu sebelum beli BTC dia udah tahu kok energi yang dihabiskan sama BTC itu berapa gitu. Dan yang itu, aku baca itu bukan alasan itu. Energi itu untuk mengamankan sistem ekonomi internasional sekarang energinya lebih gede daripada ngerunning BTC gitu. Yang aku baca mah terakhir ini dia tuh punya 45.000 BTC belum dia jual loh. Itunya per hari ini loh ya. Jadi kalau memang dia bilang segitu jeleknya mengenai BTC gitu ya, ya kenapa dia nggak lepas aja kan? Itu kan jadi satu indikasi mungkin ada faktor lain, faktor kepentingan lah. Ya nggak masalah lah. Dan gua nggak masalah sih yang namanya financial market itu pasti ada unsur apalah, bukan memanipulasi lah, terlalu kasar lah. Mempengaruhi lah. Itu dia terlalu maaf aja gitu, banyak orang kripto udah nggak goblok lagi gitu. Iya, nggak masalah lah. Masalah. Elon Musk juga sering bercanda ya, kita bercandain lagi aja. ya si Elon Musk itu ya, dan menurutnya apa yang dia lakukan itu ya sah-sah aja sih sebenarnya. Tapi ada yang lebih parah lagi sebenarnya, orang yang memanipulasi pasar gitu. Iya, dalam hal ini ketika dia bawa isu lingkungan dan akhirnya Bitcoin jatuh, gua nggak ngerti motivasinya apa. Gua nggak yakin sih motivasinya ekonomi sih menurut gua, dan itu ya sah-sah aja. Dan menurut gue itu sah-sah aja, ya udah gitu. Toh emang kripto siapa yang mengatur, nggak ada kan? Gitu, jadi ya. Jangan mundur ya Kang Det ya. Buat teman-teman yang lagi gitu. Enggak sih, gue masih dulu aja, gue masih percaya bahwa itu tetap cycle kok. Pada akhirnya sih menurut gue nggak tahu ya, gue prediksi gue tetap aja ya. Bear market itu mulainya akhir 2021, 2021, awal 2022 emang begitu jadwalnya begitu. Nggak tahu menurut gue ya gitu lah. Ya buat ini Departemen Keuangan OJK yang mau konsultasi kripto ke kita ya Bang Edo, gimana nih? Iya dong. Kita berusaha edukatif. Kita siap diundang sama Bu Sri Mulyani ya. Oh iya boleh. Kita punya ini Bu Sri Mulyani atau ketua-ketua OJK ya atau direktur itu Bang, silakan yang mau mengundang kita. kita selalu taat ITE ya. Ya, pokoknya kita mau jadi ini, pokoknya pengen si Indonesia itu jangan sampai kecolongan lagi lah teknologi gitu. Kita nggak berusaha untuk kita anti pemerintah, nggak. Kita pengen bekerja untuk pemerintah bahkan. Jadi silakan mengundang. Mau bikin undang-undang tentang kripto, kita bisa dijadikan narasumber. Kita udah cukup pede lah. Benar nggak Bang? Iya, betul, siap. Iya, diundang ke Jakarta, siap Bu Sri Mulyani ya, Pak Jokowi, kita siap diundang ke Jakarta. Jangan lupa ongkosnya aja. Yang pasti kita mah akan selalu edukatif ya. Ya, kita mah edukatif, kerjasama dengan pemerintah, play by the law gitu. Kita mah berdasarkan hukum. Gitu. Betul. Nah ini udah ada Bang Edo nih, kalau nggak bahas
XRP ada yang kurang nih. Masih lah XRP. Kirain tadi ujungnya mau ngepon-pon XRP. Enggak lah, untuk XRP pasti akan ada waktunya lah. Ya, jadi maksudnya masing-masing orang pokoknya intinya sebenarnya simple, yaitu kebetulan aja memang itu koin favorit gitu ya. Tapi intinya yang saya mau tekenin cuma teman-teman juga yang lain tuh kalau misalnya benar mau investasi gitu ya, setidaknya digalilah setiap itunya produk yang mau dibeli gitu. Oke. Tahu resikonya, kita kenali resikonya, kita ukur resikonya, dan pastinya yang terakhir kayak kita harus bisa manage resikonya. Itu aja sebenarnya. Ya, dan jangan lupa kita investasi berdasarkan aturan yang berlaku di negara kita ya. Iya, iya betul. Jadi waktunya tinggal dikit lagi. Gimana, Mbak Edo? Kita tutup aja kali ya, cukup ya. Iya, oke. Terima kasih ya teman-teman ya udah Ya, nyimak, terima ya kasih pastinya udah buat gabung. Bang Edo juga udah ngasih materi yang luar biasa. Biar melek lagi, biar melek lagi gitu. Nggak hanya Semangat cuma lah, harus semangat ya teman-teman ya. Semangat. siap. Jadi gimana Pin? Gitu aja, kita tutup aja Pin ya. Ya oke teman-teman, cukup dulu buat hari ini pembahasannya ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, dadah semuanya.